Assalamualaikum guys. Hari ini saya ada kegiatan kunjungan rumah atau home care ke rumah pasien dengan perawatan luka diabetes. Mau tahu kegiatan saya seperti apa dan cara membersihkan lukanya seperti apa? Yuk ikut saksikan video ini sampai akhir. Oke? Assalamualaikum guys, jadi kita pakai dulu jaketnya, kemudian masker dan sarung tangan sebelum menggunakan kendaraan bermotor supaya aman dan nyaman selama berkendara. Oke guys, udah siap, tinggal kita berangkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi pada hari ini saya akan melakukan kunjungan rumah atau home care pada pasien dengan luka diabetes. Nanti ikut ya guys. Jadi nanti kita lihat cara mengganti perban, membersihkan lukanya dan menutup balutannya. Tetapi selama perjalanan jangan lupa pakai APD seperti helm, sarung tangan, jaket, dan ikuti aturan-aturan lalu lintas. Oke, supaya kamu selamat sampai tujuan. Nah guys, kita udah nyampe di rumah pasiennya. Ini sudah saya siapkan alas untuk nanti membersihkannya. Dan ini adalah peralatan-peralatan yang biasa saya bawa untuk kunjungan ke rumah pasien. Nah, untuk peralatan ini selalu saya bawa kemana-mana supaya nanti kalau ketemu pasien dengan luka apapun, insya Allah sudah tersedia alat dan bahan-bahan untuk merawat lukanya. Dan ini adalah luka yang masih ditutup dengan kain kasa. Menurut keluarga ini baru aja diganti karena sebelumnya sudah rembes. Nah guys, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka mulai dari membuka balutan, mencuci dan juga mengganti atau menggunakan balutan-balutan yang khusus untuk luka. Jadi kunci untuk merawat luka adalah dengan menggunakan teknik 3M. M yang pertama adalah mencuci luka. M yang kedua membuang atau mengangkat jaringan-jaringan yang sudah rusak. Dan M yang ketiga adalah mengganti balutan atau menggunakan balutan-balutan untuk lukanya. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang mempunyai keluarga dengan mempunyai luka seperti ini atau luka diabetes, bisa nanti menggunakan cara 3M tersebut. Nah, yang saya lakukan saat ini adalah M yang pertama, yaitu mencuci luka. Mencuci luka bisa menggunakan sabun khusus untuk luka dan dikombinasi dengan cairan infus. Jika tidak ada cairan infus, bisa menggunakan seduhan daun jambu. Setelah dicuci, kemudian kita keringkan. Setelah kering, barulah kita masuk kepada M yang kedua, yaitu membuang atau mengangkat jaringan-jaringan yang sudah rusak. Nah, tujuan dari M yang kedua atau membuang dan mengangkat jaringan yang sudah rusak ini adalah agar si luka tersebut terbebas dan bersih dari segala kotoran, jaringan-jaringan yang sudah rusak atau yang sudah hitam. Karena nanti akan membantu proses penyembuhannya lebih cepat. Selain itu juga bisa memberikan rasa bersih, rasa nyaman, dan juga menghindari infeksi. Selama proses membersihkan ini, jangan lupa selalu tanyakan kepada pasien apakah ada rasa sakit atau tidak. Nah, biasanya pada orang dengan diabetes, biasanya sensasi nyerinya itu mulai berkurang. Makanya kalaupun ada luka,
kalau kita bersihkan atau kita buang dan kita gunting, biasanya si pasien tersebut tidak merasakan sakit. Nah, jadi kenapa sih si pasien tersebut biasanya tidak merasakan sakit atau kebas? Biasanya disebabkan karena hilangnya sensori yang disebabkan dengan peningkatan gula darah atau kerusakan dan penyempitan dari saraf-saraf nyeri tersebut. Kelebihannya dengan hilangnya rasa nyeri atau kebas tersebut, yaitu pada saat dirawat atau pada saat mengganti balutan luka, si pasien tidak merasakan nyeri sehingga kita bisa dapat bebas membersihkan lukanya. Tetapi ada pula kerugiannya bagi si pasien tersebut, yaitu biasanya kalau si pasien kurang hati-hati menggunakan alas kaki saat keluar rumah, biasanya terkena sesuatu benda, misal benda tajam seperti paku, beling, dan lainnya, si pasien tidak merasakan sehingga menyebabkan luka pada kakinya. Nah, setelah selesai dengan M yang kedua, yaitu membuang dan mengangkat jaringan-jaringan yang sudah rusak, sebelum kita masuk ke M yang tiga, yaitu mengganti balutan. Nah, biasanya saya melakukan adjuvant terapi atau terapi tambahan kepada si luka tersebut. Jadi setelah dicuci, setelah dibuang jaringannya, setelah bersih, kemudian kita terapi si lukanya. Terapinya ini menggunakan inframerah dan uap ozon. Tujuannya adalah agar mensupport si luka agar cepat sembuh atau si jaringannya cepat tumbuh, dan juga membantu mengurangi dan membunuh bakteri di sekitaran luka. Nah, setelah selesai di terapi ozon dan inframerah selama kurang lebih 10-15 menit, kita masuk ke M yang ketiga, yaitu menutup luka. Menutup luka ini bisa menggunakan berbagai balutan atau dressing. Nah, untuk menutup luka ini kita mempunyai kuncinya. Kuncinya adalah buat luka tersebut menjadi lembab. Apapun kondisi lukanya, kita harus selalu mengkondisikan si luka tersebut dalam kondisi yang lembab. Jika luka tersebut dalam kondisi basah, maka bagaimana caranya? Harus kita bikin lembab atau tidak terlalu basah. Dan jika luka tersebut kering, maka kita pun harus membuat dan mengkondisikan luka tersebut menjadi lembab. Jadi adapun tujuan dari si luka tersebut harus dalam kondisi yang lembab, beberapa penelitian dilakukan. Salah satunya adalah ternyata dalam kondisi yang lembab bisa mengurangi produksi dari bakteri di sekitar luka, dan juga dapat membantu melisiskan jaringan yang rusak seperti jaringan yang kuning dan yang hitam, kemudian mensupport jaringan yang sehat agar tumbuh dan segera menutup. Dan berikut adalah foto sebelum dan sesudah kita rawat lukanya. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang mempunyai keluarga yang mempunyai luka diabetes, bisa mempraktekkan dengan cara teknik 3M tadi. Dan apabila mengalami kesulitan saat merawatnya, bisa menghubungi call center saya atau perawat luka dan klinik luka terdekat di kota Bapak Ibu. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komen jika ada saran dan masukannya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah kembali dengan selamat sampai rumah. Semoga informasi tadi bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap sehat.